Salam sejahtera, Shalom Ailakim buat para pendengar, para pelajar, murid-murid Kristus, dan juga hamba-hambanya dan pengikut-pengikutnya. Di dalam kesempatan kali ini, Bishop ingin meneruskan pencerahan dan rungkaian yang Bishop telah lakukan dalam beberapa hari ini mengenai Injil Kristus Yesus yang dituliskan oleh hambanya Yohanes. Satu daripada kitab yang menyaksikan dan yang menceritakan tentang kisah pelayanan Mesias, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Hampir 2000 tahun yang lalu telah turun dari surga, menjelma menjadi manusia, yaitu firman Allah, untuk memenuhi nubuatan para nabi, termasuklah Nabi besar Musa, akan kedatangan firman ataupun kalam yang hidup, yang menjadi manusia di antara orang-orangnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi pada zaman kerajaan Roma, pada zaman pemerintahan Raja Herodes dan Gubernur Pontius Pilatus. Dan kisah ini telah dibukukan. Nah, bagian sebelumnya saya sudah sampai ke bab yang ketiga Injil Yohanes sampai ayat 21. Kali ini saya ingin mengupas kesaksian Yohanes tentang Yesus di dalam Injil Yohanes ini, masih dalam bab yang ketiga, bermula dari ayat 22. Mari saya bacakan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Nah, kalau hanya dalam ayat ini, harus kita juga melihat apa tulisan Lukas dan Markus dan Matius. Kita akan temukan bahwa murid Yesus, yaitu bekas murid Yohanes Pembaptis, yaitu siapa? Yohanes, penulis surat ini, dan juga Andreas, yaitu saudara Simon Petrus. Sebelumnya mereka ini adalah murid-murid Yohanes Pembaptis selama beberapa tahun. Tapi setelah Tuhan Yesus datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes, Yohanes memberi kesaksian bahwa inilah mempelai laki-laki yang sesungguhnya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dunia. Maka murid yang setia kepada Yohanes ini, yaitu Yohanes Pembaptis, yaitu Yohanes dan Andreas ini, mula mengikuti menjadi murid Tuhan Yesus. Nah,
Dan karena mereka tahu arti baptisan adalah tanda pertobatan, bahkan Yesus sendiri telah memasukkan adendum amanat ini di dalam amanat agungnya di Matius 28 ketika Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus." So, sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda meterai bahwa kita telah mengambil keputusan untuk menguburkan manusia lama tenggelam di dalam air, yang juga melambangkan firman Tuhan yang membersihkan, dan kita keluar daripada air itu menjadi manusia baru. Itu lambang, bukti luaran bahwa kita telah mati terhadap dosa dan kita bangkit sebagai manusia baru. Dan lambang itu dilaksanakan melalui baptisan. Menjadi lambang agama Kristen. Kalau kita mau masuk agama Kristen, kita harus dipermandikan atau dibaptis, ditenggelamkan, baptizo, ditenggelamkan sepenuhnya dalam air sebagai satu petanda atau simbolik, acara simbolik bahwa manusia lama itu telah mati, dikuburkan, ditenggelamkan, dan manusia baru kini datang. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus, barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah makhluk ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa. Jadi, murid ini telah menerima amanat Yohanes Membaptis ini dan menjadi murid Yesus, dan mereka yang membaptis. Tuhan Yesus bukan. Tuhan Yesus tidak membaptis, tetapi dikatakan dalam ayat 22 ini, mereka dan membaptis. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Tetapi yang sebenarnya yang membaptis itu adalah murid-murid Kristus, yaitu ex-follower of John the Baptist. Yesus sendiri tidak membaptis. Itu dinyatakan oleh kitab lain, oleh Markus, Matius. Kita melihat bahwa para murid Yesus yang membaptis dengan air sebagai tanda persediaan menerima kasih karunia dan hidup kekal yang diberikan oleh Kristus kepada setiap orang yang bertobat dan percaya. Itu lambangnya baptisan. Jadi dalam ayat 23, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Masih ingat enggak perkataan Yohanes Pembaptis ketika bersaksi tentang Kristus? Dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi setelah aku akan datang seorang yang jauh lebih besar, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebab dia sudah ada sebelum aku. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Jadi, baptisan air adalah lambang pembaptisan Roh Kudus. Tetapi yang realitinya, yang zatnya adalah Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, di mana Bapa mencurahkan rohnya melalui tangan dan kehidupan Yesus untuk membaptis orang itu, ditenggelamkan, dipenuhi, ditenggelamkan di dalam kuasa Roh Kudus, dibasahi oleh urapan Roh Kristus. Yesus itulah yang membaptis kamu dengan Roh Kudusnya. Amin. Nah, walau bagaimanapun di sini tugas Yohanes belum selesai. Dia masih lagi membaptis di Ainon. Manakala Yesus juga melalui muridnya membaptis itu. Dan ayat 24, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi akan tiba masanya, pelayanan Yohanes Membaptis itu will come to an end. Akan berakhir. Dan kalau kita membaca, kalau Anda seorang pakar sejarah yang menyelidiki
akhirnya Yohanes ditangkap, dipancung kepala, dan itulah pelayanannya berakhir di situ. Dan Yesus mula take over ataupun mula tertuju kepada Kristus sebagai pelayanannya dalam full circle. Maksudnya pelayanan sepenuh Kristus di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Era mesianik, era Mesias bermula setelah kematian Yohanes Pembaptis. Tetapi selagi di sini Yohanes masih hidup, maka era kenabian Yohanes itu masih berlaku, sementara Yesus juga sudah mulai naik, sudah mulai memperlihatkan pola pelayanannya dengan cara menyampaikan tentang berita pertobatan melalui pembaptisan. Dan setelah Yesus keluar daripada baptisan Yohanes, dikatakan, Alkitab mengatakan Yesus mulai memberitakan Injil. Kerajaan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus sudah mulai memberitakan pemberitaan atau doktrinnya, teologianya. Era Yesus, era mesianik itu, Mesias sudah sampai. His messianic era is coming, is dawning. He was just waiting for God's time for him. And when John the Baptist was beheaded, that was the time that his calling, his public ministry, ya, pelayanan umumnya mulai meledak. Begitu nah. Dan waktu itu Yohanes belum lagi di penjara. Ayat 24. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Nah, walaupun ada murid-murid Yohanes Pembaptis kini menjadi murid Yesus, tapi masih ada murid Yohanes Pembaptis. Dan ada di antara orang Yahudi itu melihat Yohanes membaptis dengan air, manakala tidak jauh dari situ, murid-murid Yesus pun membaptis dengan air. Jadi timbullah apa yang dikatakan, siapa yang lebih suci, siapa yang lebih sah, baptisan Yohanes kah atau baptisan Yesus? Timbullah satu macam pertikaian, satu perdebatan. Barang siapa yang lebih suci, orang yang dibaptis oleh Yohanes atau orang yang dibaptis oleh Yesus, yaitu pengikut-pengikutnya. So, mungkin ada orang katakan, oh, yang lebih sah adalah Yohanes pembaptisannya. Ada orang berkata, oh tidak, Yohanes menunjukkan tentang kedatangan Kristus ini, dan yang lebih sah adalah pembaptisan di dalam nama Yesus. Maka timbullah perselisihan dalam ayat 25 dengan murid-murid Yohanes. Akhirnya ayat 26, lalu mereka datang. Murid-murid Yohanes ini datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Ya, sekarang dia membaptis. Dan semua orang pergi kepadanya. Maksudnya popularitas Kristus itu yang tengah membaptis orang mulai lebih kerap kelihatan berbanding dengan Nabi Yohanes. Lebih banyak orang datang. Jadi murid Yohanes ini mulai mengomel. Berkata, Rabi, yang kamu katakan tentang dia ini adalah anak Allah yang menghapus dosa dunia. Dia ini yang pintu langit terbuka dan suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang engkau bersaksi bahwa Roh Kudus turun ke atasnya. Karena itulah tanda dia adalah anak domba Allah, anak Allah. Dia dan muridnya sedang membaptis. Tetapi apa jawab Yohanes? Dalam ayat ke-27. Dia berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Itu jawaban Yohanes Pembaptis. Dalam bahasa Inggris, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Apa maksud Yohanes ini? Dia mengatakan bahwa
semua yang diterima oleh siapa itu adalah pemberian semata-mata daripada Sang Pencipta. Jangankan bilang, oh saya sukses hari ini, saya kaya hari ini, punya uang harta hari ini, karena usahaku sendiri. Yes, kita harus bekerja keras untuk memperoleh segala kemewahan dan juga berkat dan juga kebaikan yang menjadikan kita, status kita itu menjadi manusia yang lebih baik dari orang yang lain. Lebih kaya, lebih mewah, lebih terkenal dari yang lain. Tapi harus kamu tahu, Yohanes ingin mengajar kita bahwa semua yang kau peroleh itu kalau bukan kena pemberian Allah, anugerah daripada Sang Pencipta, Anda tidak akan menerima itu. Tahukah Anda bahwa dalam sekelip mata, kalau Tuhan menginginkan Anda kehilangan segala-galanya, sekelip mata semuanya akan hilang. Ya, masih ingat kisah Yob, terkaya pada zamannya, tapi dalam sekelip mata, kena menguji, Tuhan menguji Yob, orang kaya, dalam sekelip mata, ketujuh anaknya meninggal, segala hartanya, binatangnya dicuri, dan dia menjadi sekerat. Tapi Yob kata, telanjang dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Maksudnya kita tidak bawa apa-apa di dunia. Waktu kita lahir itu ada, kita bawa baju, enggak. Dan kita juga tidak akan membawa apa-apa setelah kita mati. Maksudnya semua ini adalah karena grace of God. Kita harus acknowledge ini. Walaupun kita berusaha atau kita memperoleh itu daripada harta pusaka yang telah diwariskan. Tetapi harta semua itu adalah milik Tuhan. Uang, perak, emas, batu, ya, pengetahuan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan memakai kita atau keluarga kita untuk menghasilkan, menjadikan kita berharta. Tetapi tidak ada satupun harta ini yang kita akan bawa masuk liang kubur. Maka cukuplah kita mengucap syukur dengan apa yang adanya. Dan kalau Tuhan menambah kekayaan, kemewahan, kita harus tahu bahwa itu semua adalah pemberian daripada Sang Pencipta. Ini yang Yohanes katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. John the Baptist want us to acknowledge that all that we have now is because of the gift from heaven. Berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati tangan kita, Tuhan memberkati perbuatan kita, Tuhan memberkati karakter kita, Tuhan memberkati orang-orang untuk memberkati kita. Maka kita menerima segala sesuatu itu karena kasih karunia atau grace atau anugerah daripada surga. Itu yang Yohanes katakan. Dan dia melanjutkan ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Ya. Dia mengaku dengan rendah diri. Dia tidak mengaku dirinya itu yang dipilih Tuhan untuk tugas menyelamat, menyembuhkan, membebaskan orang dari penjara iblis dan juga penjara dosa, dan juga menjadi jalan yang benar, menjadi yang hidup, bahwa olehnya Tuhan orang dapat diselamatkan. Dia bukan Mesias itu. Bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Maksudnya pergi persiapkan jalan untuk kedatangannya. Macam dia adalah emissary, duta Kristus. Sebelum Kristus Yesus datang, dia diutus oleh Allah Bapa untuk mempersiapkan dengan jalan, memberitakan kedatangan dia itu. Dan saya percaya
akan ada juga nabi di dalam kuasa Elia akan datang, akan diutus untuk memproklamirkan kedatangan Kristus Yesus untuk kedua kali. Bishop adalah seorang yang memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya untuk mengangkat jemaatnya dari muka bumi ini dalam hari pengangkatan, dan juga akan datang untuk memerintah selama 1.000 tahun. Akan ada nabi yang akan diutus di dalam kuasa Elia ini, sama seperti Nabi Yohanes Pembaptis di dalam kuasa Elia yang memiliki wibawa untuk memberitakan kedatangan, mendahului kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Dia sudah datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, dan Yohanes itu diutus untuk memproklamirkan, inilah domba Allah yang mati di kayu salib, dan oleh darahnya itu terpampang di pintu hati kita sehingga maut tidak akan memasuki kehidupan kita. Sama seperti Paskah itu, di mana darah domba dioles di pintu sehingga malaikat maut tidak dapat masuk membunuh. Karena itulah lambang Kristus. Dan dia teruskan ayat 29. Yohanes terus berkata, yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Maksud dia, Yesus dilambangkan oleh Yohanes sebagai mempelai laki-laki, the bride. Dan siapakah mempelai perempuan? The bride. The bride. He is the bridegroom. Siapakah mempelai perempuan? Yesus, yaitu jemaat, eksklesia, orang-orang kudus. Itu lambang mempelai perempuan. We are, the church is the bridegroom of Christ. Yang sudah dipilih eksklesia dari dunia ini, dikasihkan untuk melayani dia dan menjadi sebahagian daripada kehidupannya di dalam kesatuan roh. Yang mendapat bagian daripada Roh Kudus itu adalah gereja yang kudus dan gereja yang am. Eksklesia, the saints of God. Itulah yang dimaksudkan dengan church atau eksklesia. Orang-orang yang keluar daripada dosa dan menjadi orang suci. Mereka inilah mempelai perempuan. Semua murid-murid yang percaya Yesus, bahkan percaya Yohanes, itu adalah mempelainya. Dan mempelai laki-laki ini sudah datang mau cari mempelai perempuan, yaitu semua orang-orang suci. Itu yang dia maksudkan. Yang mempunyai, yang pemilik mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki, jadi di sini Yohanes ingin menggambarkan dirinya itu adalah sahabat kepada mempelai laki-laki. Saya adalah sahabat kepada Yesus ini. Begitu ya. Yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh bila dia melihat Yesus mula membaptis, Yesus mula memberitakan Injil, dan dia penuh perasaan sukacita, tidak ada cemburu, karena benar apa yang dia telah saksikan. Hei, inilah anak domba, inilah anak Allah, inilah yang dipilih. Itu yang pesan Allah Bapa kepadaku, bahwa bila engkau melihat Roh Allah turun ke atas seorang, itulah dia. Dan semua orang mulai percaya kepada perkataan Yohanes, mulai percaya kepada kesaksian Yohanes, dan itu menjadi satu sukacita yang besar di dalam hidup Yohanes. Saya boleh mendengarkan denyutan jantungnya berkata, terima kasih Allahku, karena orang percaya kepada perkataanku. Dan mereka mulai mencari mempelai laki-laki ini, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Dan sukacita besar, maksud dia telah melaksanakan tugasnya. Satu yang menyedihkan saudara, kalau Anda dipanggil melayani dan melakukan pekerjaan Allah, dan engkau tidak menyelesaikan misi daripada Allah itu, mission failed contohnya, gagal melaksanakan misi daripada Tuhan, adalah sesuatu yang
amat-amat menyedihkan. Saya telah melihat hamba-hamba Tuhan besar yang saya lihat selama 40 tahun ini. Tapi aki kehidupannya dia jatuh dan tidak pernah bangkit-bangkit. Ada yang masih muda, usia 50 tahun, 60 tahun, dipanggil Tuhan. Tidak, he did not finish the race. Orang bilang, oh damailah engkau di sana, RIP, engkau sudah selesaikan tugasmu. Dia baru meninggal usia 30 tahun. Hamba Tuhan, 40 tahun, Tuhan panggil. Oh syukur saya masih di sini. Saya tahu misiku belum selesai. Tetapi bagi Yohanes Pembaptis, dia tahu misinya selesai. Tugasnya adalah memperkenalkan Mesias kepada bangsa Israel. Dan selesai tugasnya, dia tahu anytime, bila-bila saja Tuhan akan panggil dia. Tetapi dengan cara yang menyedihkan. Ditangkap oleh Raja Herodes. Dan ketika istrinya Herodias meminta apa, karena raja itu berkenan kepada tarian anak perempuannya itu, anak angkat, dan berkata, apa yang kau mau? Dan ibunya membisikkan kepala Yohanes Pembaptis. Maka dengan sedih Herodes pergi memancung kepala Yohanes Pembaptis. Dan itulah selesai tugasnya. Tidak begitu bagus cara pengakhiran Yohanes Pembaptis. Tetapi itulah Tuhan bekerja berbagai cara. Kita di dunia tidak akan terlepas dari penganiayaan, saya tahu. Tetapi kalau engkau setia melayani Tuhan, engkau tidak akan disentuh oleh iblis, kecelakaan selagi pekerjaanmu itu belum selesai. Tapi kenapa ada orang belum selesai misinya? Atau umurnya pendek? Saya tidak boleh memberi jawaban. Apakah mungkin karena dia melakukan kesalahan, kesilapan, terpesong dari panggilan? Maka ada nabi Tuhan yang dulu mulai mengajar yang sesat. Lebih baik diambil Tuhan cepat-cepat daripada dia menghancurkan dengan pengajaran barunya. Saya takut pada Tuhan. Saya mau pastikan sejak usia saya 18 tahun dan sekarang umur 60 tahun. Saya mau pastikan supaya pengajaran saya tidak terpesong. Supaya saya tetap setia melayani Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamatku sampai Maranatha. Dan kalau Tuhan panggil saya waktu hidup, waktu sangkakala itu datang dan mengangkat saya, itu satu sukacita besar buat saya. Saya mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus akan datang di zaman saya dan mengangkat saya hidup-hidup ketemunya di angkasa. Itu kan Paulus katakan dalam surat Tesalonika. Bila sangkakala berbunyi, orang yang mati akan bangkit dan orang yang masih hidup akan diangkat bersama-sama, menyongsong di udara ketemu Tuhan Yesus di udara. Hari pengangkatannya semakin dekat. Amin. Dan itu sukacitanya Yohanes. Ayat 30. Yohanes berkata, ia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Itu doa saya, Tuhan, dalam hidupku, biarlah engkau lagi besar, saya semakin kecil. Dan kalau ada hamba yang dipakai luar biasa, biarlah semakin besar. Sebab Bapa rohani macam itu. Saya mau mempersiapkan generasi baruku. Saya tidak merindukan pangkat apa segala. Tetapi saya telah usaha melakukan rintisan pelayananku selama 40 tahun. Dan ramai anak-anak rohani saya, ex-murid-murid saya, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi orang besar di dalam gereja-gereja lain. Meskipun mereka tidak mengaku saya guru mereka tidak mau mengaku karena ya takut, segan, malu. Saya adalah bapa rohani mereka. Tidak apa-apa. Mereka sukses di gereja lain, menjadi pastor, menjadi pendeta. Tapi waktu saya mencari mereka itu selama berapa tahun menjadi murid saya. Terutama di Malaysia, di Sabah banyak anak murid rohani bishop. Tapi tidak apa-apa. Even if they don't acknowledge me now. But for me, selagi nama Yesus lebih banyak ditinggikan melalui kesaksian hidup mereka, biarlah saya menjadi kecil. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Saya hanya diutus Tuhan untuk melakukan tugas saya on a specific time, the right moment,
untuk menyampaikan berita Injil kepadamu dan engkau bertobat dan engkau berubah menjadi murid Tuhan, it's okay. You don't want to acknowledge me, I am okay with it. Yang penting jangan menyangkal, jangan tidak acknowledge Tuhan Yesus. Itu saja. Amin. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. Inilah attitude, sikap kita. Milikilah pemikiran surgawi. Milikilah atribusi, karakter seperti Kristus yang datang dari surga. Sebab bila kau berada di dalam level berpikiran seperti Kristus, ya, bervisi, bermimpi, berhajat seperti cara Kristus berpikir, engkau akan berada di atas semua. Itu yang dimasukkan. Sebab langit itu lebih tinggi dari bumi. Betul? Gunung Everest yang tertinggi pun tidak dapat mencapai langit. Kalau engkau memiliki pemikiran dari surga, seperti mana pemikiran Kristus, you will raise up above all. Anda akan berada senantiasa di atas. Sebab itulah rencana Tuhan buat setiap kita yang dipanggilnya. Tuhan bukan mau kita menjadi ekor, menjadi pengikut, tetapi menjadi kepala yang bakal menjadi pemimpin, yang bakal melakukan sesuatu di dalam generasinya. Pioneers, pendiri, ya, motivator, ya, patron. Tuhan mau membangkitkan generasi itu untuk menjadi pemimpin yang lebih hebat, yang melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Kristus Yesus. Amin. Bila Anda memiliki minda ini, minda surgawi, spiritual, minda Kristus, percayalah, Anda akan senantiasa berada di atas. You will always be on the top. And the heaven mindset will always be under you. Tuhan berkata, aku memberikan kau kuasa. Kata semua kalajengking, ular, kamu akan menginjak-injak mereka. Kuasa setan, kuasa iblis, pengaruh manusia. Sebab engkau memiliki minda seperti Kristus. Yang tidak ditakluki oleh kuasa kedagingan, tapi dia menguasai seluruh alam. Sehingga iblis tunduk, malaikat tunduk, bahkan pokok arah pun tunduk, bahkan angin besar pun berhenti, karena dia memiliki kuasa ilahi dari Allahnya. Itulah doa keinginan saya selalu setiap hari. Tuhan, berikan saya kuasa. Urapilah aku menjadi seperti Engkau. Untuk melaksanakan bukan yang kekuatan diriku sendiri, tapi oleh kuasa Roh-Mu. Urapilah hamba. Supaya barang siapa menyentuh urapan roh dalam diri saya, awas, Anda akan mengalami penghakiman dari Tuhanku. Kalau engkau mengutuk aku, menghujat aku, karena Kristus bekerja dalam diri saya, engkau mengutuk Kristus dalam diriku, Tuhan akan membalas, mengutuki orang yang mengutuki kehidupan hidup Bishop. Amin. Ayat 32, yang memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya. Yohanes terus berkata, Yesus memberi kesaksian. Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Itu yang menyedihkan. Orang sebangsa Kristus menolak dia. Saya banyak kali ditolak oleh bangsaku sendiri. Karena mereka mengenal latar belakang saya, kampung saya, dan dia tidak percaya seolah-olah Bishop Laudin ini siapa. Tetapi saya tahu siapa diri saya. Saya dilahirkan dari kandungan ibuku
Dan saya tahu Tuhan sudah memanggil saya sejak di kandungan ibuku. And I raise up above all. And today, I thank God that God has sent me all around the world. Di Eropa banyak kali, ke Afrika, ke Asia, memberitakan Injil Kristus. The very thing that I love, to preach the gospel of the kingdom about Christ, the Savior, the Lord, the healer, the baptizer of the Holy Ghost, and He's coming again. Itulah berita Injil saya. Siapa yang menerima ayat 33? Siapa yang menerima kesaksian Kristus, yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab setiap ucapan pengajaran Kristus itu, itu datang dari ilham Roh Kudus. Nubuatannya, pengajarannya, kuasa yang dia lakukan, dia senantiasa berkata, ya, apa yang aku lakukan ini aku lihat dan dengar dari Bapa, dan aku melakukan pekerjaan Bapakku. Aku berdatang bukan untuk melakukan pekerjaanku sendiri, tapi pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah Bapakku. Bukan kehendakku, tetapi kehendaknya. Dan dia lakukan itu setia sampai mati di kayu salib, untuk membawa penebusan, pembebasan, pelepasan, kesembuhan. Itulah dia harus diganti dengan nyawanya. Tetapi setelah itu nyawanya kembali pada hari ketiga, dan dia bangkit dari kubur menjadi seorang yang tidak lagi dapat dikuasai oleh maut, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya yang duduk di takhta Allah, yang Allah roh adanya. Tapi mereka melihat Yesus duduk bersemayan di takhtanya Allah. Sebab siapa, ayat 34, yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tak terbatas. Bahasa Inggris. For he whom God has sent speak the words of God. For God give not the Spirit by measure unto him. God gave Jesus Christ, the Holy Spirit, without measure. Maksudnya, Roh Kudus telah diberikan kepada Tuhan Yesus sejak dia lahir oleh Roh Kudus. Segala kuasa daripada Roh Allah itu telah diberikan penuh kepada Kristus. Bukan setengah-setengah. Karunia-karunia penuh. Jabatan Nabi adalah Yesus. Jabatan Rasul adalah jabatan Yesus. Evangelis ialah Yesus. Pengajar Rabi ialah Yesus. Ya. Pengembalaan adalah Yesus. Kelima-lima jabatan. Dalam hidup saya tidak boleh menandingi itu. Boleh saya katakan saya pengajar, saya evangelis, saya juga apostolik dan profetik. Tapi kesemua karunia-karunia, 9 karunia Roh Kudus, itu tidak penuh dalam hidup saya. Karena saya ada limitasi. Bukan seperti Yesus yang full, without measure. Tuhan telah memberikan akses kepada Kristus untuk memiliki kunci kepada Roh Kudus untuk melakukan apa saja yang dia mampu lakukan tanpa limitasi, no limit. Macam contohlah ya, kau dibeli kredit card platinum gitu. Kredit limit, no limit. Macam itu. Akses macam itu dari surga telah diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus itu tanpa limit. Dia yang memegang kunci maut, dan kerajaan maut itu berada di bawah telunjuknya. Dialah yang memegang kunci, maksud dia. Yang masuk neraka itu, kalau Yesus megang kunci, tidak sembarangan iblis boleh membawa orang masuk ke dalam alam mati dan neraka kalau Yesus tidak benarkan. Sebab dia yang memegang kunci surga. Kristus memegang kunci neraka. Dia adalah kehidupan itu. Kalau kau percaya Kristus, kau akan terlepas daripada maut, daripada neraka. Tapi kalau engkau terlepas Yesus, tiada lagi nama yang diberikan yang olehnya kau dapat diselamatkan. Yang ada hanyalah maut, dosa, kematian kekal, dan alam maut. Yesus itulah yang menjadi jambatan antara manusia dan Allah di surga.
Itulah dibawa kolong langit dalam kitab Kisah Rasul-Rasul. Bab keempat ayat 12 dikatakan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus dari Nazaret, Mesias itu. Barang siapa tidak percaya kepadanya, binasa. Barang siapa menerima dia, selamat dari kehidupan kekal dan karunia yaitu hidup kekal. Zoe, life of God. Kalau kau mau hidup dalam rohmu yang akan ignite, yang membangunkan, menghidupkan rohmu, hanyalah hidup kekal yang datang dari Allah Bapa melalui Yesus. Pada saat engkau mengaku Kristus Raja Tuhan, sesuatu terjadi di dalam, semacam ada api Roh Kudus membakar dan tiba-tiba engkau menjadi terang. Ada hidup kekal memasuki DNA-mu sehingga engkau mengalami perasaan damai dari surga, kasih dari surga, bukan kasih dunia. Itulah yang saya terima pada saat saya terima Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala pengetahuanku. Saya sudah merasa kuasa kedamaian surgawi dari Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Itu mulai merasuk dalam hidupku. Dan saya memiliki kuasa untuk menjadi orang yang baik. Karena hidup kekal sudah masuk di dalam sum-sum tulangku oleh Roh Kudus yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup, kata Yesus. Rohlah yang memberi hidup. Daging tidak ada guna sama sekali. Daging hanya terikat kepada dosa. Tapi roh yang memberi hidup kekal. Roh, nafas hidup Allah itu dihembuskan kepada Adam yang dari tanah liat, dan akhirnya Adam boleh bernafas menjadi makhluk hidup. Roh Kudus itulah hidup Allah itu yang diberikan kepada manusia rohani kita sehingga kita bangkit dari kematian rohani dan menjadi hidup di dalam rohani. Ayat seterusnya. Allah mengutus rohnya. 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, Yohanes bersaksi, barang siapa percaya kepada anak, anak yang dimaksudkan adalah Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, anak yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Barang siapa tidak taat, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah itu maksud dia, kemarahan Allah itu tetap berada di antara orang-orang yang tidak taat kepada Kristus, yang tidak menjadi murid Kristus, orang berdosa. Ya, orang yang tidak menerima ketuhanannya, tidak menerima pengajarannya, tidak taat mendengar perintah Kristus, maka murka Allah tetap berlangsung di dalam hidupnya. Kemarahan Allah. Karena sepertinya Tuhan sudah katakan, inilah anakku, inilah dia, dengarkan dia. Tapi orang tidak mau mendengarkan. Percaya Yesus, ya percaya. Tetapi tidak mengikut pengajaran Kristus. Yakobus berkata, iblis pun percaya. Jin, setan pun percaya. Tetapi mereka tidak mengakui ketuhanannya. Tidak mengikuti, tidak mau. Bahkan mereka memberontak dan menghujat dan melawan dan membunuh Yesus. Tapi percaya. Itu percaya yang kosong. Mulut mengaku, oh dia nabiku, dia Tuhanku, dia adalah ini. Tetapi dia melawan doktrin Kristus. Maka orang itu, murka Allah akan tetap berada dalam orang itu. Itu kata Yohanes. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Yohanes bab ketiga ayat 36 bahasa Inggris. He that believeth on the Son has everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abide on him. Kalau kamu mau dosamu diampuni, disucikan oleh darahnya, bertobat dan berkata, saya bersalah Tuhan, sekarang saya mau kembali kepadamu dan mulai menerima engkau. Dan darah Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata akan menyucikan engkau dari dosa dan bahkan memberikan kekuatan untuk diangkat menjadi anak-anak angkat Tuhan, yang menjadi murid Kristus yang setia melayani dan menyembah Tuhan Yesus dan Allah Bapa dan Roh Kudus hanya satu, Tuhanku, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Demikian kata Alkitab ini. Kita akan sambung kembali dalam bab 4. Shalom.